Rekam. Gas. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama saya Maulidina Nurrahma sebagai moderator dan teman saya Dina Alyasari dan Salma Askia Zahra. Pertama, kami akan membahas tentang serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron pada prinsipnya. Komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirimkan melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serta optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse scanner dan sistem akuan atau COM2. Dan berikut gambar dari DB9 serial port COM, male dan female. Selanjutnya, peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment. Contoh dari DCI ialah modem, plotter, scanner, dan lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada elektronik industri asosial. Status patch logika ialah tenggangan antara tambah 3 hingga tambah 25 V. 2. Mart logika ialah tenggangan antara 3 sehingga 25 V. 3. Daerah antara 3 TV sehingga TV tidak didefinisikan atau tidak terpakai. 4. Tenggangan open circuit tidak boleh melebihi 25 F. 5. Arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. Dan berikut adalah gambar peralatan komunikasi serial. Ketiga, Next. program port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan mikrokontroler karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini adalah cukup menghubungkan satu pin TXD ke pin RXD komputer lain, 2 pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain, 3 RTS dan CTS dihubungkan singkat, 4 DCR dan DTR dihubungkan singkat, GND dihubungkan ke GND komputer. Selanjutnya, Next. Next, dua Kak. paralel port dengan konektor DB225. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu. Masih ada beberapa masalah mengenai paralel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada antara suatu paralel port sehingga transfer data max tetap terbatas pada 150 kbps. Selanjutnya, parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinot berjumlah 25 pin. Sesuai namanya, parallel port ini sekalinya
sekali mentransfer data, langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Selanjutnya, diagram pin parallel port. Parallel port adalah dua macam pin, 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama kontronik dan pin 20 dikenal DB25. Kontrol lebih dulu ada dan digunakan DPRD. DB2 diperkenalkan oleh IMB bersamaan dengan DB9 untuk serial support. Ketika diperkenalkan pertama kali port ini untuk menghematkan tempat karena praktis memanfaatkan parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB2, sedangkan kontrol ini pada digunakan sebagai konektor pada printer paralel port dibuat dalam konektor betina dan jantan. Dari semua pin yang ada, 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan ke parallel port. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar diagram pin parallel port. Pertama ada paralel jantan dan paralel betina. Diagram pin parallel port, ada tabel standar parallel port, ada DB25, ada sentronic, in-out, nama sinyal, dan register bit. Not ground dihubungkan dengan semua pin ground. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Askia. Oke, tanda petik 2 atau minus, tanda minus pada status dan kontrol menunjukkan bahwa bit tersebut bersifat hardware invert, yaitu bahwa sinyal dibalik oleh interface parallel port. Misal jalur basi. Jika sinyal lebih dari 5 volt atau logika 1 dimasukkan ke pin ini dan kemudian status registernya dibaca, maka akan dihasilkan 0 volt logika 0 di bit 7 pada status register tersebut. Selain pin yang hardware inverted di atas, output parallel port berlogika TTL atau transistor logik. Logika 0 berarti 0 volt dan logika 1 berarti 5 volt. Jika merancang hardware untuk dihubungkan ke komputer melalui parallel port, perlu dicatat bahwa arus yang dapat ditarik maupun dimasukkan kepadanya berkisaran kurang lebih 12 miliampere. Namun dalam prakteknya berbeda dari satu di interface atau pabrikan dengan yang lain. Jika perlu gunakan buffer agar tidak menarik atau memasukkan arus terlalu besar ke parallel port yang dapat mengakibatkan kerusakan hardware secara permanen. Next. Parallel port mempunyai tiga register, yaitu yang pertama data register, yang kedua status register, yang ketiga kontrol register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, kontrol register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan lebih dari 5 volt logika 1. Kita bisa memprogram
on dan off pada on dan off pada jalur data dan jalur kontrol atau line data lines and control lines. Alamat register port paralel untuk PC standar standar di BM adalah sebagai berikut. Next. Ini sinyal paralel port. Ada nama sinyal dan lalu paralel port mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding serial port. Paralel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama, mode kompatibilitas. Yang kedua, mode nibble. Yang ketiga, mode byte. Yang keempat, mode IPP atau enhanced parallel port. Yang kelima, mode ECP atau extend capability port. Next. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan tahun 1981. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras tersedia di port paralel orisinal, di mana IPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode Contronics dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 kilobyte per detik hingga 150 kilobyte per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 bit nibble pada arah yang mundur. Misalnya dari alat ke komputer, mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte atau 8 bit. Data pada arah mundur IRQ atau interrupt request pada paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Aliasari. Untuk port paralel, extend dan enhanced menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur hashing untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas software harus menulis byte ke data port, cek untuk melihat apakah printer sibuk, buat strobe atau pin 1 rendah. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan IPP dan ICP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe
atau handsking lainnya. Ini beratnya satu instruksi AIO yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ICP juga mempunyai kelebihan menggunakan protokol IPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu 1 siklus baca data, 2 siklus baca alamat, 3 siklus tulis data, 4 siklus tulis alamat. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat untuk mengirimkan alamat atau informasi perintah dan kontrol. DB25 memiliki 25 buah pin dengan gambaran sebagai berikut. Keterangan kontrol pin seperti ini. Untuk mengeluarkan data di port paralel, Anda gunakan fungsi output atau 8 bit dan output 16 bit sebagai berikut. Program mengendali lampu LED di port paralel. Gambar berikut contoh menggunakan port paralel untuk mengendalikan 5 buah 7 segmen menggunakan IC 74LS244 dan 75492. Anda juga dapat mengembangkan menggunakan dot matrix 5x7. Perlu diketahui bahwa port control di port paralel menggunakan jenis open collector, di mana jika diukur dengan voltmeter maka output port control akan selalu bernilai tinggi. Ini ada gambar rangkaian LED ke port paralel. Alamat port paralel mempunyai 3 alamat seperti pada tabel tersebut. Ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H, lalu LPT2 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah, saat ini alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Ketika komputer dihidupkan, BIOS atau Basic Input atau Output System akan menentukan jumlah port yang Anda miliki dan mengeset nama LPT1, LPT2, dan LPT3 ke masing-masing port tersebut. BIOS pertama kali mencari alamat 3BCH. Jika para port ditemukan di sana, BIOS akan mengeset dengan nama LPT1, lalu mencari alamat lainnya yaitu 378H. Berikut contoh program menerima data dari port paralel, di mana base alamatnya ialah 379H. 2. Aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. USB versi 1,1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbps dan kecepatan rendah 1,5 Mbps. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbps yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukurannya yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 Mbps, di mana AGP atau pada 66 MHz mendukung hingga 533 Mbps. AGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak
MHz, ada dua macam konektor USB. Konektor A untuk hubungan ke host dan konektor B untuk hubungan ke piranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Ini adalah gambar konektor USB. Yang tersebut jenis konektor jenis A, konektor jenis B. Untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya. Dibuat untuk konektor min plus dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel berikut di bawah ini. Fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transmisi atau pengiriman sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39W. Sedang impedansi pada drivernya harus antara 28W hingga 44W. Jika diukur arus yang masuk dan keluar piranti USB float 1,1 tidak boleh melebihi 10,71 FOHMA. Tegangan logika yang dimasukkan ke D plus dan D min tidak boleh melebihi 0,3 FOH. Karena ada perintah USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 MHz. Aplikasi dan rangkaian dengan USB sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5F. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut. Resistor 68 ohm, kondensator 10/16 volt dan 100 LED. Pilih warna sesuai keinginan Anda. Jumlah masing-masing komponen adalah 1. Terangan pin konektor USB. 1. Tegangan positif 5 volt. 2. Data min. 3. Data plus. 4. Tegangan negatif. Seperti gambar konektor USB yang ada di sini. Sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply 5 volt adalah sebagai berikut. Rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Anda pun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.